Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi. Seiring dengan kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan komunikasi dan informasi saat ini berjalan begitu cepat. Saat ini hampir semua orang yang telah bersinggung dengan teknologi, informasi, dan komunikasi. Jadi, komunikasi dan informasi ini sudah berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Jadi, dulunya kita menggunakan alat konvensional, sekarang sudah beralih kepada alat yang modern. Konvensional itu artinya dari alat-alat yang biasa yang digunakan tenaga manusia, sekarang beralih kepada tenaga elektronik dan terus mengalami perkembangan. Jadi, pengolahan informasi ini didistribusikan atau disalurkan melalui jaringan telekomunikasi, membuka banyak peluang untuk dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk salah satunya dalam bidang pendidikan. Jadi anak-anak sekalian, sekarang ini teknologi informasi ini sudah mulai maju. Jadi dari awalnya kita tidak tahu menjadi tahu, apapun yang saat ini terjadi itu sudah kita ketahui melalui adanya perkembangan dalam bidang teknologi. Isi materi kita pada bab kali ini adalah A. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi, B. Perkembangan peralatan dan media teknologi informasi dan komunikasi, C. Peralatan, jenis, karakteristik, dan istilah teknologi informasi dan komunikasi, D. Memanipulasi sistem teknologi informasi dan komunikasi, dan E. Membuat produk teknologi informasi dan komunikasi. Baik, kita masuk kepada A. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Baik, adapun pengertian teknologi informasi dan komunikasi, yang pertama adalah teknologi informasi komunikasi adalah sebuah bentuk frasa terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi atau meniru, dan pengelolaan informasi. Berikutnya, teknologi informasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Dalam sejarahnya, ada beberapa tonggak perkembangan teknologi yang memberikan sumbangan terhadap perkembangan TIK hingga saat ini. Pada tahun 1875 ditemukan telepon oleh Alexander Graham Bell. Memasuki abad ke-20 atau rentang waktu tahun 1910 sampai dengan 1920, terwujudlah sebuah transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio AM yang pertama. Jadi, radio pertama yang kita ketahui saat ini adalah radio AM. Nah, jadi anak-anak sekalian, Ustadz ingin antum cari apa itu kepanjangan AM. Ya, AM itu apa, cari tahu, dan nanti silakan kirimkan ke WA pribadi Ustadz. Pada tahun 1943 komputer elektronik pertama beroperasi. Pada tahun 1947 diikuti oleh tahapan miniaturisasi komponen elektronik melalui penemuan transistor dan rangkaian terpadu atau integrated electronics pada tahun 1957. Perangkat telekomunikasi berkembang pesat saat teknologi digital mulai digunakan untuk menggantikan teknologi analog. Jadi teknologi digital itu sudah melalui proses yang sangat maju dibandingkan teknologi analog yang masih manual. Berikutnya kita masuk kepada perkembangan peralatan dan media teknologi informasi dan komunikasi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sudah dimulai sejak zaman prasejarah dan terus berkembang dari waktu ke waktu. Pertama, peralatan komunikasi tradisional. Pertama, peralatannya masih menggunakan bahan alam seperti daun lontar, batu dalam bentuk prasasti, bambu, kulit sapi, logam, atau asap. Bisa juga dedaunan, ya, dedaunan juga
bukan hanya daun lontar, barangkali ada daun-daun yang lain yang digunakan dalam membuat atau menyampaikan informasi secara tradisional. Prasasti merupakan piagam yang tertulis pada batu, tembaga, atau logam lainnya. Berikut anak-anak ustadz sekalian jenis-jenis alat komunikasi yang dilakukan pada saat zaman tradisional. Ada yang menggunakan prasasti, ada yang menggunakan daun lontar, ada yang menggunakan beduk, ada yang menggunakan kentongan, ada untuk lonceng. Coba anak-anak sebutkan alat-alat apa saja yang termasuk komunikasi tradisional yang tidak disebutkan dalam materi ini. Ya, silahkan dicatat soal latihannya. Ada 2 tadi, pengertian AM. Yang kedua, sebutkan jenis alat komunikasi tradisional yang selain yang disebutkan pada video pembelajaran kita ini. Yang kedua, peralatan komunikasi modern. Perkembangan sistem dan peralatan komunikasi modern berawal dari penemuan-penemuan bahan kertas, mesin cetak, hingga elektronik menggantikan media komunikasi tradisional. Penemuan telegram menjadi titik awal interaksi tanpa tatap muka. Selanjutnya muncul teknologi komunikasi yang lebih modern seperti telepon, televisi, radio, dan komputer. Berikut contoh-contoh ya, dari mulai awal telegraf, lalu ada gambar telepon, ada telepon yang diikuti dengan kita mengirim surat atau pesan melalui faksimiles, lalu ada radio sebagai penangkap sinyal sehingga informasi itu kita dapat, dan sekarang mulai beralih kepada televisi. Selain pada kita mendengarkan suara, kita juga melihat gambar pada saat itu, dan juga mulai berkembang seiringnya perkembangan waktu. Ada namanya telepon seluler, kita bisa menerima berita, pesan, dan apapun itu melalui satu genggaman. Lalu bisa juga kita menggunakan komputer dan internet untuk menggali semua informasi yang ada dan apapun yang terjadi, baik itu yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang, yang akan direncanakan, itu kita bisa dapatkan di media teknologi informasi. Selanjutnya, penerapan jenis karakteristik dan istilah teknologi informasi dan komunikasi. Fungsi dan cara penerapan TIK. Menurut fungsi dan cara penerapannya, sistem teknologi informasi dan komunikasi dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu klasifikasi menurut fungsi sistem dan klasifikasi menurut cara melayani permintaan. Klasifikasi menurut fungsi sistem meliputi embedded IT system, dedicated IT system, dan general purpose IT system. Jadi klasifikasi menurut cara melayani permintaan meliputi server dan klien. Manfaat dan kegunaan TIK. A. Mampu menyediakan informasi. B. User friendly, artinya ramah digunakan, didesain dengan tepat untuk mempermudah akses informasi bagi pengguna. C. Handal. D. Siklus inovasi yang cepat. E. Mempunyai waktu respon yang minimal. F. Teknologinya beragam dan sudah stabil. G. Desentralisasi atau individualisme. Penggunaan teknologi ini cenderung mengarahkan masyarakat menjadi individualis karena kemudahan yang ditawarkan. Jenis lisensi TIK. Ada yang lisensi komersial, ada lisensi trial software, ada lisensi non-commercial use. D. Ada lisensi shareware, ada lisensi freeware. F. Lisensi royalty free binaries. Dan G. Lisensi open source. D. Memanipulasi sistem teknologi informasi dan komunikasi. Dalam menggunakan komputer diperlukan adanya gaya interaksi atau kemampuan untuk melakukan manipulasi atau pemrosesan objek. D. Manipulasi adalah suatu proses rekayasa dengan melakukan penambahan, penyembunyian, penghilangan, atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah realitas, kenyataan, fakta-fakta, ataupun sejarah yang dilakukan berdasarkan sistem perancangan sebuah tata sistem nilai. Jenis manipulasi yang banyak digunakan dalam mengoperasikan komputer adalah manipulasi langsung. Manipulasi langsung adalah gaya interaksi manusia dengan komputer yang melibatkan representasi terus-menerus dari objek yang menarik dan adanya tindakan yang cepat, reversibel, dan tindakan tambahan serta umpan balik dari pengguna. Contoh manipulasi langsung adalah mengubah ukuran bentuk grafis seperti persegi panjang, misalnya dengan menyeret sudut atau tepi persegi dengan mouse. Gaya interaksi komunikasi langsung dapat diterapkan pada berbagai bidang sebagai berikut: kontrol proses,
yaitu objeknya berupa suatu proses kegiatan yang ditampilkan pada layar komputer sehingga mempermudah operator dan memberikan kenyamanan dengan melakukan kegiatan. Editor teks merupakan pengolahan data yang memberikan kemudahan pada pengguna sehingga memberikan hasil cetakan yang ditampilkan pada layar seperti yang diharapkan pengguna. Simulator merupakan sistem miniatur yang mencoba menirukan suatu kerja sistem dan dapat dipelajari. Pada akhirnya memberikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan. 4. Perencanaan berbasis komputer. Program aplikasi yang dapat dilakukan perancangan suatu sistem, contohnya program AutoCAD yang dapat merancang model pesawat atau pemetaan suatu daerah dalam pendistribusian PLN atau pemetaan terhadap wilayah berisiko bencana. Baik, barangkali itu saja materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Anda bisa menarik kesimpulan dari materi ini. Ya, dari materi ini dari buku Ustadz ringkas sedemikian rupa dari halaman 35 sampai dengan halaman 55 ya, sampai dengan halaman 55. Silakan Anda baca materi-materi tersebut dan Ustadz berharap materi selanjutnya bisa dipersiapkan lebih baik lagi. Baik, Ustadz cukupkan materi Ustadz pada kesempatan kali ini. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Ustadz sudahi doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.